Siapa orang yang tahu akan dirinya, maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Siapa orang yang tahu akan posisinya hari ini, maka dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Karakter orang sehebat Surya Paloh aja nggak berani maju terus, apalagi Erlangga. Inilah kadang-kadang kita. Iya kan? ini. Itu membutuhkan orang yang Kalau Jokowi itu dia ada di Partai Golkar, dia jalan dari Aceh sampai dengan Papua, gayanya seperti jadi presiden. 5 tahun mondar-mandir. Kira-kira bagaimana besarnya itu Golkar? elit partai kan mengatakan, oh ini anak bagus. Kita kasih posisi yang bagus juga nih. Respon. Tapi kalau dia menunggu partai yang menawarkan. Oke, terima kasih sudah datang semua, tepuk tangan dulu semuanya. Mantap. Hari yang sangat dirindu-rindukan. Hari ini kita berdua bersama dua abang-abang kita, Dit ya. Ya. Dan kita di sini sebenarnya datang bukan untuk berdiskusi, Ya. tapi untuk merayakan Ya. pengukuhan guru besar Dari Saidina Profesor. Ali Ngabalin. Wih, kasih tepuk tangan dulu dong. Dari Busan University. Iya. Nah, Iya. Selamat datang, Prof. selamat datang Prof Ngabalin. Ya kan? Ini Prof dengan acara kayak gini kerso nggak Prof ini? Iya. Kasih nyala dulu mic itu. Walaupun suara kenceng tetap harus dinyalain. Tinggal dilihat gesturnya saja. Iya. Jadi kalau Anda mau selamat atau Anda ingin berlayar lebih lama di era berikutnya, Iya. lihatlah gestur dari Profesor Ngabalin. Iya, ya. Profesor Ngabalin, ya kan? Oke, yang kedua, Ya, ini Saidina Julvan Lindan. Wah, tidak perlu kita kenalkan lagi dengan baju birunya. ya kotak-kotak ya. Ya, Sisa pembagian kampanye. ya, kasih dulu. Kasih dulu mikrofon. Ini bukan unpacking yang bisa masuk sendiri suara. Iya. Coba. Prabowo sudah terpilih jadi presiden. Mau dilantik lagi, kita masih pakai baju. Enggak, masa itulah salah Abang, masalahnya di masa kampanye nggak pernah Abang pakai baju itu. Udah menang baru Abang pakai. Kita kan waktu itu harus netral. Iya. Kayak Mas Anies Abang netral. Anies bukan netral. Terus? Nggak paham. Udah kirim voice note kan, terus dibalas voice note lagi sama PKS, apa udah dengar? Ya coba kasih dulu tanggapan, Bang. Abang, tanggapan Abang. Kata Mas Anies kan nggak ada itu tenggat waktu 4 Agustus. Nah tapi PKS bilang ada. Soal 40 hari. Kasih dekat dulu mic Bang. 40 hari. Sebenarnya kan PKS itu tidak melaksanakan tahlil 40 hari. Tetapi kenapa Anies dikasih waktu 40 hari? Ini kan seperti tahlil. Ya kan? 40 harian ya. Iya. Itu biasanya habis kematian ya biasanya Habis 40 kematian. harian. Iya. 1, 2, 3 plus kemudian 40. Nanti whole lagi setahun. Malam ketiga, malam ketujuh, malam berapa lagi? Ini itu karena oke. PKS karena selama Pilpres kemarin banyak bergaul sama NU mungkin Bang. Ya udah mulai tahlilan ya. Iya. Sama PKB ya. Iya sama PKB. Bukan sama NU, sama PKB. Iya. Iya. Kan NU PKB kan kultural, partainya orang iya. NU katanya. Kan nggak diakui katanya. Oh ya udahlah. Baru diskusi minggu lalu bos, baru dihantam sama kawan. Iya udah jarah kubur juga kan sekarang Bang, sebagian. Iya. 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 Gimana Bang Ali? Katanya ini penjagalan dari istana nih, Anies Baswedan nih Bang. Soal garis tangan juga urusannya ini. Kalau sana ndak beres, ini nggak beres, urusannya langit harus diperbaiki. Urusan ke langit harus diperbaiki. Punya udah profesor ya kan. Urusan langit harus diperbaiki. Karena manusia itu hanya bisa berikhtiar toh. Menurut Abang ikhtiarnya Mas Anies ya untuk berlaga di DKI lagi itu udah cukup. Kan maksudnya yang lain itu kan masuk ber-KTA partai politik, yang lain itu ikut bergabung dengan partai, ngambil berkeringat untuk partai politik. Kalau Mas Anies gimana menurut Abang? Ya, kelasnya sudah kelas untuk calon presiden saja.
Tidak usah lagi ke DKI. DKI udah selesai. Don't look back. Jangan lagi tengok ke belakang. Don't look back in anger. Ke depan dong. Mantap. Gitu. Jadi Mas Anies sudah lebih dari pantas untuk jadi gubernur DKI. Udah selesai itu barang. Oh. Udah. Kan pantas di sini. Kasih lagi anak-anak muda yang Ya, bisa. tapi menjegal gimana tuduhan? Iya menjegal nih katanya kan di mana-mana headline-nya istana mengatur apa mengunci bahkan katanya ada kotak kosong. Iya kan ada kalaupun tidak kotak kosong ada calon ini boneka gitu-gitu. Pokoknya regulasinya ada. Partai mempersiapkan kandidatnya. Siapa yang bisa memiliki kemampuan. Karena urusannya urusan dengan partai. Tidak ada urusannya dengan istana lagi. Ini sudah urusan seberapa jauh orang memiliki kemampuan. Tambah agak sedikit lebih tinggi lagi punya kemampuan kelihayan. Wih. Tinggal bagaimana Bahasa lainnya piawai. piawai. Berarti Mas Anies nggak piawai. Ya setidak-tidaknya seperti itu kita bisa ukur toh. Karena setiap partai politik itu memang betul. Kalau partai politik itu dia mempersiapkan kandidat. Tetapi setiap kandidat harus bisa memberikan trust building bagi partai politiknya. Dan itu ada regulasinya loh. Mau sekecil apapun partai politik, tapi kalau dia bisa memberikan dukungan, Ya. ya kita harus bikin respect dong. Harus ada respon baik, menanggapi, supaya orang juga bisa percaya sama kita. Iya. Gitu. Nah salah satu ini Bang yang dijawab lagi oleh Hairudin tadi ya, bahwa sebenarnya pertama nggak ada tenggat yang ada tenggat sebenarnya yang memang diumumkan oleh juru bicara PKS itu betul adanya. Yang kedua sudah ditawarkan kalau susah mendingan Mas Anies baju putih saja. Nanti cari partai lain Iya, wakilnya. nanti Ini wakilnya sudah nggak boleh, apa-apa. ini sudah boleh Sudah main. boleh silakan Abang. Silakan. Iya, gimana Bang? Terus Mas Anies katanya responnya jauh dari positif. Ya, karena mau netral. Ya nggak bisa, politik itu netral, mau jadi gubernur netral. Kan kita tahu, Iya, semua iya. calon gubernur, calon bupati, ketika dia mau menjadi calon, dia melihat, saya kan pengalaman di Nasdem. Banyak sekali calon gubernur, calon bupati mau didukung Nasdem. Nah, ketua umum tuh Surya Paloh bilang, kau masuk Nasdem lah. Ya. Saya langsung bikinkan kartu anggotanya tuh beberapa gubernur dan Ya. bupati. Langsung, kalau dia nih apa istimewanya sehingga dia tidak mau menjadi anggota partai? Itu salah satunya kenapa harus punya respon. Ya. Jadi begitu orang telah memberikan dia respect nih sama seseorang calon. Ya. Kemudian seperti yang tadi dibilang oleh Abangda tadi itu, maka kita yang duluan harus. Jadi kalau orang itu berjalan, kita berlari menjemputnya. Iya. Gitu. Kalau Anies ini bukan hanya berjalan atau jalan di tempat, ada respon yang diberikan dia jongkok. Jongkok. Ya susah bangunnya nggak meraihnya kan? Nah, menurut Kawan dulu, tangan dulu. Ampun. Anies jongkok ya. Nah, Bang, menurut Abang yang susah masuk ke Nasdem tuh Mas Aniesnya atau Nasdem yang susah nerima Mas Anies untuk jadi ber-KTA? Maksudnya Oh, enggak. ada proaktif dari masing-masing pihak nggak menurut Abang? Kalau Misalnya PKS kan udah jelas tadi kan. Iya, Mas PKS Anies sudah nggak mau. nggak mau karena mau netral. Kalau Bukan, Nasdem kalau gimana? partai itu kan begini. Kalau partai itu tidak boleh dia menawarkan terlalu jauh sehingga mengecilkan arti dari partai itu sendiri. Oh. Harusnya kan dia sebagai individu. Ini ilmu loh ini ilmu. Ya, sebagai Serius. sebagai individu, Ilmu ini. dia person, bukan institusi yang menentukan di dalam politik. Kerso ini Kan? kerso. Kerso. Dia dong yang harus datang, ya bang, bagaimana kalau saya mau jadi anggota, ya kan? Oke, saya terima. Kalau begitu kan akhirnya kan elit partai kan mengatakan, oh ini anak bagus, kita kasih posisi yang bagus juga Respon. nih, respon. Tapi kalau dia menunggu partai yang menawarkan, aduh, iya kan? Nggak ada itu, ya kan? Oh, jadi Bang Ali sebut tadi kalau itu berjalan kita berlari ya gitu maksudnya. itu ya. Menjemput itu bola Pak, menjemput. Gimana ketawanya tadi? Itu. Jadi apa? Sebenarnya menurut saya PKS itu sudah terlalu baik.
Iya, iya, iya. Pengorbanannya udah terlalu banyak. Udah minta Anies pakailah baju putih. Iya, iya, iya. Terus Anies bilang saya mau netral, mau Itu gini. aduh luar Waduh. biasa itu. Iya, Itu benar, kalau benar, partai udah meminta kayak gitu tuh udah waduh. udah waduh gitu bang. Artinya begini, bisa ada dua. Satu partai itu memang membutuhkan Anies. Satu kasihan lihat Anies. Udahlah, kau daripada kemana-mana, udah kita tampung lah, kan gitu. Jadi Anies jangan sur dulu. PKS ini kasihan sama dia. Gitu. Kalau masa metode Bang Surya nggak bisa memunculkan inisiatif dari Mas Anies. Anies, aku ini abangmu, kau ini adikku. Nah, kan gitu kan harusnya lebih cepat. Anies, masa kau tidak mau mendengar penjelaskanku ini setiap hari? Wah, pidatoku, Kapal ini inspirasiku kapal ini. induk nih Nis, ya kan? Kalau Tapi- kau jadi kaderku, Tapi setiap hari persoalannya bersama. kita ada perbedaan, Bang. Nah, ini Iya, iya. mengapa abang sebagai abang ada bereok, aku enggak? Kita ini sebagai adik dan abang lain bapak atau lain ibu? Kalau kalau Prof ngabalin mungkin lebih pantas ya. Lebih pantas. bewok. Karena ya. brewok. Cuma jangan terlalu tebal. Iya. Bahaya kalau menyaingi. Oke, kalau Mas Anies kita tinggalkan. Kita masuk ke tema kedua, Bang. Betul. Ini kenapa sih noise terus? Feedback. Ya, Oke. Oke. Soal Golkar. Golkar, benar. Wah. Iya, sebagai politisi Golkar Golkar, nih kan, iya. ya, yang ada di pusaran ini. Ya, sebagai mata, hati, pikiran, telinga, dan mulut Jokowi. Ya. Dan ya teman sekampung dari Bahlil Lahadalia. Iya. Dari Kabupaten Fakfak, Iya kan? Abang situ kan? Papua Barat. Abang situ kan? Iya. Sekampung kan? Iya, 25 Desember. Abang Makassar juga, Abang bilang mana yang benar? Abang? Sekolah. Oh, Sekolah ada Kalau juga. wilayah-wilayah timur itu kan ekspansi kawin mawin itu kan menyebar kemana-mana. Buton, Bugis, Makassar, begitu Wolio kan? Wolio, Iya. Tanah Wolio. Iya, Sion Limbona dan Sion lain-lain. Limbona. Abang waktu itu ke Manado bilang orang Manado juga, Abang. Prof. Ali Ngabalin ini untung dia ke Indonesia. Kalau dia di Yaman jadi Houthi dia yang. Coba kasih dulu Bang backgroundnya nih Bang. Apa yang terjadi, Bang? Iya, sebetulnya banyak orang kan merasa terkaget-kaget. Padahal bagi politisi itu biasa sebetulnya. Politisi itu sebetulnya tahu kapan dia mulai, kapan dia berhenti, kapan dia belok kanan, kapan dia belok kiri. Abang kita ini di parlemen, di Majelis Permusyawaratan Rakyat, kami itu baru semester 2, 3 kita lihat zaman-zaman itu. Kita tahu itu kapan politisi itu dia bicara, kapan dia berhenti itu kita tahu. Jadi kalau seperti orang bicara tentang Golkar ya, Golkar hari ini secara internal fine, dia runner up, dia punya kursi bertambah, tidak seperti kemarin-kemarin ada Bali, ada Ancol, kita di TV hari-hari berhadap-hadapan. Kalau ini tidak, damai saja, internal, clear, aman. Eksternal apalagi, dengan pemerintahan, dia ada di pemerintahan Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, di Presiden terpilih ada ya Prabowo Gibran, mereka menjadi pendukung utama. semuanya kelar. Ya, jadi faktor organisasi sebagai partai politik dia organisasi, dia punya resources-nya ada, human resources-nya ada, leadership-nya ada, kemudian dia punya network, oke, dia punya kader ada, jaringan tetap ada. Di mana masalahnya? Masalahnya kepada Airlangga. Apa masalahnya, Bang? Itu yang sayang kita tidak bisa komunikasi sama dia. Kemarin saya berusaha sih untuk telepon sebelum ke sana ya itu dari Korea, telepon dari Korea. Setelah pengukuhan itu mau ngobrol juga sebetulnya karena mau dan tidak mau meskipun sebagai anak buah tapi kita ada di samping Istana Kepresidenan kan, jadi bisa minimal ada ngobrol lah begitu, tapi tidak. Dan kalau kita lihat dari pernyataan mundurnya itu, izin Abang, itu kan dia dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pertama supaya berberkah itu keputusannya. Yang kedua adalah untuk menjaga soliditas partai politik dan begini. Kemudian yang ketiga adalah untuk kelangsungan pemerintahan baru ini dan seterusnya.
Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan berhenti. Jadi masalahnya di dia. Masalah itu kan sebetulnya selisih antara desain dan desolen. Wah ini kalau Prof masuk ke teori. ini beda. Profesor ini Masuk. udah ya. Jadi selisih. Sebetulnya kan tidak perlu dia harus mundur, bukan? Ya. Karena pemenang pemilu, pemenang dalam pengertian dia runner up, Ya. tambahan kursi, dinilai berhasil. Dengan mundur kan jadi bertanya semua orang. Tapi bagi politisi, bagi partai politik, ya itu tadi, dia mengerti. Ini menurut abang pilihan bebas atau otonomi relatif atau tidak ada otonominya keputusan dari Tidak, Pak Airlangga tidak. ini? Sebagai ketua umum dia tahu. Airlangga itu naik jadi ketua umum setelah Setia Novanto ketua 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 7 tahun. Iya kan? Dan hari ini berhenti dalam situasi seperti biasa, seperti itu. Jadi tidak ada hal yang perlu dikagetkan. Makanya saya bilang sama banyak kawan dan teman, apalagi kalau dari partai politik, bro, urus Anda punya partai. Pikirkan dengan baik. Nggak usah bicara tentang demokrasi. Karena Golkar itu sendiri adalah barometer dari demokrasi Indonesia. Dengan segala lebih kurangnya iya. Nggak usah menilai karena semua orang bisa menilai. Bahwa memberikan masukan, kritik dan lain-lain. Malam ini kan pleno nih. Ya. Pleno. Pleno itu memastikan untuk PLT. Jadi dia sudah mengajukan, sudah menyatakan pernyataan mengundurkan diri. Nanti pleno dalam regulasi anggaran dasar rumah tangga itu apakah nanti diterima dia punya pengunduran? Oke, siapa PLT-nya? Kemudian Golkar harus cepat punya ketua umum definitif. Kenapa, Bang? Iya karena menghadapi pilkada ini itu lain-lain siapa jadi menteri dan lain-lain. Siapa tahu total politik ada mengutus juga orang Golkar jadi menteri kan bisa saja tahu. Kalau Total politik mengutus Abangda Zulfan, mengutus Ali Mukhtar kan boleh-boleh saja tahu. Karena ada pemerintahan baru. Kita pernah diskusi di sini bertiga. Dari narasumber kita ini siapa yang paling pantas kita ajukan sebagai calon menteri? Pernah kita bahas. Serius itu. Cuman mereka ini nggak serius. Itu masalahnya. Masa yang dia ajukan itu orang Golkar yang orang Korea. Iya kan? Pernah kan? Siapa tuh yang caleg? Song Sung Kim. Ah. Ya. Karena satu-satunya caleg yang ada billboardnya di depan kedutaan Korea, Bang. Iya. Ya, Utus jadi duta besar Indonesia di Korea aja. iya, makanya. Nah, Bang, izin. Bang Zulfan, saya ingat omongan Abang dari tanggal 20 Maret ya kalau nggak salah ya. 20 Mei ya. Abang udah ngomong tuh dan viral juga di medsos kemarin omongan Abang yang lama ini kan. Bahwa ya Jokowi bisa aja mengambil Golkar akan menjadi ketua Golkar karena Golkar memang partai yang basisnya ini kan kayak ini ya pertarungan kelompok pedagang-pedagang nih sebenarnya kan apa namanya pemain-pemain bisnis lah banyak backgroundnya orang-orang Golkar ini dan pasti akan melihat opportunity yang lebih besar lagi di depan. Nah menurut Abang nih ini masih sesuai nggak dengan pembacaan Abang dulu nih? Pertama saya mau ngangkat soal langit dulu. Ya. Tadi kan diawali dengan langit, kita angkat langit. Terima kasih. Di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, Luar biasa. apabila seseorang lupa kepada aku, maka aku akan buat dia lupa kepada dirinya sendiri. Lupa diri. Lupa diri. Nah, menurut saya Airlangga ini termasuk orang yang lupa diri. Dalam ini. Ini lupa diri. Kan kita sudah tahu yang menjadikan dia sebagai ketua umum itu 1000% itu Pak Jokowi. Oke. Sedangkan Kongres itu hanya ketok palu. Iya. Stem aja. Ya kan? Tetapi yang menentukan dia menjadi ketua umum itu jelas Pak Jokowi. Itu dulu. Karena apa? Golkar ini memang partainya presiden kok.
Jangan coba-coba lawan presiden. Nah kalau kita pakai bahasa Jawa lagi, sering kita kutip di sini, ojo ngidoni srengenge. Jangan meludahi matahari. Kau udah ludah matahari, jatuh kena kepala kamu sendiri kan gitu. Nah, itu Erlangga itu begitu. Apa Bang ngidoni serengengenya apa yang Abang lihat dari Lah iya Erlangga? artinya begini. Kan ini kita sudah tahu lah ada satu koalisi besar. Iya, Bang. Dan Golkar itu bukan pendatang baru. Iya, Bang. Termasuk yang pertama berada di dalam koalisi ini. Bahkan dia penggerak juga di dalam koalisi Indonesia Maju ini. Iya, Bang. Ya kan? Sementara yang lain-lain itu 3 partai pendukung Anies itu merapat ke Kim, kok dia mau coba-coba keluar? Apa contohnya? Misalnya, kita sudah tahulah bagaimana hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan PDIP. Tetapi kan dia tiba-tiba tetap ingin mencalonkan Airin di Tangerang berkoalisi. Banten Bang. Banten. Ya. Kalau nggak salah dengan PDIP ya. Ya. Nah, itu kan fatal. Iya. Iya kan? Masalah Sumatera Utara juga mungkin ada masalah lagi. Oke. Banyak masalah. Meskipun kan udah ke Bobby kan rekomnya kan. Jadi ya terlambat semua ini. Harus dinego dulu ya. Nggak boleh. Ya meskipun Deddy Mulyadi udah diberikan rekom juga oleh Golkar gitu kan Bang di Jawa Barat Ya kan. kan, tapi belakangan Ya. nggak boleh begitu. Kita dalam koalisi kita tahu beginilah. Kita ini jangan merasa kalau sudah jadi ketua umum partai kita yang paling kuat. Ya kan? Apalagi posisi kita ini ditentukan oleh faktor orang lain. Oke. Nah, jangan dia merasa dia mau kuat, nggak bisa. Ini saya nggak mau lah kita ngomong-ngomong ini. Memang ini kenyataannya. Saya tahu prosesnya. Bagaimana Pak Jokowi mati-matian ingin menjadikan Erlangga sebagai ketua umum. Gimana Bang? Loh iya waktu itu kan saya bersama Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh habis ketemu dengan Pak Jokowi. Iya. Ya kan dia langsung bilang ini Pak Jokowi minta Erlangga. Iya. Ya kan? Wah, true story nih. Nah, panggil Bambang Susatyo Masya Allah. ke kantor Nasdem. Ya kan? Datang ke Bambang Susatyo ke kantor Nasdem. Erlangga pulang, Bambang datang. Bang, Pak Jokowi sudah memutuskan Erlangga. Jadi kau nggak usah maju. Kata Pak Surya. Ya, ini kan pesan dari Pak Jokowi. Nah kemudian Bambang Susatyo itu menulis surat bahwa dia tidak akan maju. Nah oleh Bang Surya disampaikanlah surat ini kepada Erlangga. Coba kau baca dulu nih. Oh, setelah manggil Bambang Susatyo, Kan tulis surat. Bang Surya manggil Erlangga. Erlangga kasih tahu ini sudah ada surat. Termasuk itu juga untuk informasi kepada Pak Jokowi bahwa tidak maju. Kata Erlangga, emangnya Bang saya udah sering nih si Bambang Susatyo bikin surat begini, tapi tetap aja dilanggar, gitu, ya kan? Nah akhirnya apa yang terjadi? Buktinya dalam kongres itu memang Bambang mau maju kan? Tetap mau kompetisi dengan si Erlangga kan? Maka turunlah Pak Luhut macam-macam untuk ngasih tahu dia, ya kan? Ya kita ini kalau ada dosa jangan macam-macam lah, kira-kira begitulah, ya kan? Udahlah kalau presiden mau ini jangan kau sok-sok melawan, siapa pula kau? Gak ngerti presiden kau gitu. Ini kita bicara Golkar ya, karena Golkar itu partai presiden, partai pemerintah, betul nggak? Iya. Nah, bukan kalau PDI lain lagi, bisa negosiasi apa. Kalau Golkar ini betul-betul partai pemerintah. Hebat. Jadi jangan coba-coba itu gitu. Nah, jadi Erlangga ini tidak mengerti bahwa dia orang bicara kapal besar, kita bicara kapal induk, kemarin kawan ini bicara skoci. Persoalan Banten ini kan persoalan skoci. Persoalan koalisi besar ini persoalan Indonesia ke depan yang lebih strategik. Nah, kenapa dia nggak bisa berpikir ke situ? Nah, Golkar juga berpikir, makanya tidak ada riak pergerakan di internal Golkar. Memang nggak cocok lagi dia ini untuk masuk dalam kapal besar. Ya, daripada dia masuk ke situ kita jadi skoci, bagus kita ganti aja nih. Nah, makanya itulah. Erlangga berpikir daripada aku diganti aku mundur aja lah, lebih terhormat lagi kan gitu.
Kan bukannya waktu itu sempat di Bali itu kumpul semua DPD Golkar itu untuk mendukung Erlangga tuh Bang. Itu betul, apapun boleh dilakukan. Siapapun boleh menggalang kekuatan untuk mendukung Erlangga. Tapi perlu ingat, owner utama siapa ini? Sejak dari zaman Orde Baru, terus kan? Gitu. Nah, menurut saya, pada masa Megawati lah, ya, dan pada masa Gus Dur lah, Gus Dur presiden, Megawati presiden, Golkar itu independen. Gitu. Tapi pada masuk SBY, masuk Jokowi, dia kembali lagi menjadi partai, betul-betul partai pemerintah, dan dia betul-betul menjadi partainya presiden. Jadi jangan macam-macam. Berarti sekarang ini mundurnya Erlangga tuh artinya Pak Jokowi mencabut lagi tuh mandatnya kepada Erlangga ini. Ya, Menurut enggak, secara inilah tidak seperti itulah mencabut mandat. Tapi Iya. kira-kira kan mencabut nyawanya. kalau ada orang batuk, ngerti lah kau. Oh, gestur Dan ini. lama-lama di situ. Iya. Soal gestur juga ya. Kerso nggak kerso ini Kerso, ya. ya. Ini masalahnya. Nggak perlu cabut-cabut mandat, nggak ada. Mandat itu dia dikasih nggak ada pakai surat juga kan. Pakai aja kan. Cukup. Berarti ya kan? bener dong Bang, ini bener dong berarti apa headline-nya koran Tempo hari ini. Di tangan Jokowi di Partai Golkar. Nah katanya gini, mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menguatkan sinyalemen cawe-cawe Presiden Jokowi di Partai Beringin. Jokowi ditengarai berambisi menguasai Golkar melalui Menteri Perindustrian AGK dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Keduanya bergerilya mempercepat pelaksanaan musyawarah nasional Partai Golkar. Saya nggak yakin ada cawe-cawe Jokowi. Tapi orang biasanya begitu merasa salah sendiri. Merasa punya salah sendiri, kemudian dia juga menghitung, wah orang kan ini tadi, karena lupa diri, akhirnya muncul dalam bayangan dia itu imajinasi. Ya, oh aku begini sudah dipanggil Jaksa Agung 2 kali, 12 jam, ada kasus ini, ya udahlah. Daripada begini-begini, aku selamatkan diri aja mundur. Dengan harapan tidak ada rumah aku digrebek kan gitu. Ini sidang nggak dilanjutkan, pemeriksaan tidak dilanjutkan, harapan. Tapi kita hukum kan belum tahu. Ya. Orang langsung bilang ini cawe-cawe Jokowi, belum tentu. Ya. Gitu loh. Dia ketakutan sendiri nih. Gitu. Ya ketakutan sendiri karena buat banyak kesalahan. Oh karena saking banyak kesalahannya Erlangga paranoid menurut Abang. Udah Ya, merasa pas- terlalu banyak bedanya nih dengan presiden iya. sekarang. Udah nggak bisa lagi, percumalah saya di sini, udah lebih bagus mundur. Ya kan? Mundur terhormat Ya. gitu. Masih ada, ya masih dihormati juga. Ya. oleh kawan-kawan. Kalau diberhentikan, kawan-kawan misalnya Golkar memberhentikan, kan bisa juga. Tapi kan Abang yang bilang presiden bisa menentukan Golkar. Iya. Begini, kalau itu kan sudah saya bilang ini partai presiden. Ya. Kan? Nah, saya memang pernah ngomong di Total Politik bahwa kalau presiden memang mau men-take over Golkar, itu sebelum 20 Oktober. Sekarang bener kan? Ya, tapi apa presiden yang melakukan ini? Kan kita belum tahu. Emang siapa lagi selain presiden yang bisa melakukan ini? Ya Erlangga sendiri ketakutan dengan kasus-kasus yang dia punya. Ya. Ini baru lagi dia rilis. Dengan keputusan-keputusan politik yang dia ambil berbeda dengan Kim. Iya kan? Ya. Itu yang membuat dia, wah gimana nih? Mau mundur lagi nggak bisa, orang udah nggak percaya. Dan ini persoalannya bukan hanya berarti dengan presiden ke-7 ya Bang, berarti dengan presiden ke-8 juga ada problematika yang kurang lebih mirip gitu. Ya pasti kan presiden yang ke-8 ini kan juga ada di koalisi Kim kan? Kim. Otomatis Koalisi besar lah, itu ya, otomatis lah. Gitu kan. Kan setelah ini kan, jadi Pak Jokowi bukan komandan Kim. Bukan. Oke. Itu kan dia bukan nggak ada di dalam partai. Di situ kan ada Prabowo. Yang katakanlah di sini yang mengkoordinir Kim ini kan. Iya. Ya. Karena dia sebagai presiden terpilih. Iya. Jadi memang ya tidak rumit sebenarnya untuk bicara ini. Ya. Karena kalau saya melihat persoalan-persoalan yang dihadapi Erlangga secara pribadi, kemudian persoalan-persoalan sikap politik dan keputusan politik dia sebagai ketua umum Golkar mengambil itu. Saya ambil contoh lagi. Pernah kita bongkar sama si Mr. Q misalnya. Iya. Bayangkan aja
konsultan riset pilkada Golkar itu 3 orang yang menyerang Jokowi dan Prabowo dimasukkan. Iya. Carta Politika, Ya. Saiful Mujani, Iya. Saifullah Yusuf. Sementara Saya bola patah. Saya bola itu PBNU. Iya. Saifullah- Anak unas tapi ya. Iya. Saifullah patah ya supaya kalian nggak ngantuk. Apa yang kita boleh yang salah. Emang senior salah, ini salah kita juga. Iya. Saifullah patah. Sementara lembaga survei kawan yang memang mendukung Jokowi dan Prabowo mati-matian nggak dimasukkan. Ya. Siapa contoh? Kodari sama si Hasan Nasbi. Ya. Padahal dia mati-matian bela Jokowi Prabowo gitu. Inilah malapetaka pertamanya. Ini malapetaka pertamanya Erlangga. Ya. Dia mau main-main sedikit supaya yang tanda tangan surat itu bukan dia. Tapi siapa tuh? Yang wakil ketua umum yang Tanjung siapa? Doli. Doli Kurnia yang tanda tangan surat. Saya lihat suratnya. Ya kan? Doli Kurnia. Seolah-olah ini bukan keputusan saya, ini keputusan ini. Tapi kan plenonya dia yang mimpin kan. Inilah kadang-kadang aduh. Kan? Aduh, apa? Kalau tikus hutan, kita susah cari lubangnya. Kalau tikus tanah kan gampang. Orang namanya tikus tanah, ya pasti di tanah lah. Ya. Apa maknanya buat Erlangga? Tikus tanah. Lah, ya, Dia jangan tikus sembunyi. apa? Kau jangan sembunyi-sembunyi. Oh. Iya. Mau kemana lagi kau sembunyi? Orang udah tahu di mana tempat kau berlobang. Oh gitu. Kalau tikus got agak susah Pak kalau tikus Hah? got. Bukan susah nangkapnya, takut kita bau. Kena bau kita. Kena bau, kan? Ya. Gimana Bang Ali? Bang Ali, gimana kasih komentar dulu. Iya, ini kan sebetulnya makanya kenapa dari awal saya bilang bahwa dari sisi eksternal tidak ada masalah, internal apalagi. Kemudian orang dalam posisi seperti hari ini bersukaria karena memperoleh kemenangan. Tadi urusannya adalah tidak banyak orang yang tahu akan dirinya. Sebetulnya kan kalau mengutip lagi pilihan-pilihan kata senior tadi itu kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang tahu akan dirinya maka dia akan tahu siapa Tuhannya. Siapa orang yang tahu akan posisinya hari ini maka dia akan tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi kalau Anda ingin dihormati dan dihargai, maka pandai-pandailah menghormati dan menghargai orang lain. Kapan ketika kita tidak menghargai dan mewongke, orang Jawa bilang, orang itu kalau tidak dihargai, maka tidak perlu kau bermimpi untuk dihargai. Itulah sebabnya tadi Bang Ali bilang, bagi politisi itu, dia tahu kapan dia berhenti, kapan dia mulai, kapan belok kiri, kapan belok kanan, dan kapan dia berhenti. Hari ini masalahnya bukan di siapa-siapa, masalahnya ada di Erlangga Hartarto. Izin, Prof. Nah, Prof, gini Prof. Kalau begitu ya sebagai politisi Golkar gimana melihat KPI dari Pak Erlangga yang memang sebagai ketua umum hasil pemilunya naik kan, kursinya naik bahkan mengalahkan partai yang memenangkan Pilpres gitu. urusannya itu adalah kapal tanker, kapal induknya harus diselamatkan. Setiap orang bisa memimpin, setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Iya kan? Jadi silih berganti pemimpin itu selalu biasa saja. Tapi kapal besar ini harus dijaga. Makanya saya tadi menyampaikan bahwa arah haluan demokrasi di Indonesia itu tidak lepas juga dari Golkar sebagai salah satu partai yang cukup matang. Dia babak belur sudah pernah dia lewati itu. Dan suka atau tidak suka kita memberikan apresiasi luar biasa pada zaman setelah Pak Harto itu dan dipimpin Abang Akbar Tanjung. Dan jadi pemenang. Jadi orang itu matang. Jadi partai Golkar itu tadi kayak Bang Zulfan bilang, ini bukan skoci bos. Ini kapal tanker, kapal induk Pak. Kapal induk. Orang-orang yang ada di atas kapal induk itu semua adalah mereka yang sudah berlapis-lapis PhD-nya, profesornya udah matang semua itu. Bang, tapi Abang lihat memang Pak Erlangga menakodai kapal Golkar ini sudah mulai melenceng dari orbit yang ditetapkan Presiden ke-7 dan Presiden ke-8 ini. Gini. Tadi yang saya tangkap dari Abang Da itu adalah jadi pemimpin itu jangan elitis. Jangan sok-sokan itu enggak usah. Apalagi kalau kayak Golkar itu.
Jadi kalau seperti Bang Zulfan tadi bilang itu harusnya tahu diri. Dan ini adalah salah satu bentuk dari tahu diri untuk segera harus berhenti. Karena Golkar pernah mengalami dan melewati itu. Daripada kita diobrak-abrik, ya toh. Nggak Kita tahu dirinya di mana Pak Erlangga ini, Bang? itu menurut tadi Abang? kayak Bang Zulfan sudah cerita. Suka atau tidak suka, saya mengutip tadi pernyataannya. Dia tahu loh, dia sadar bahwa yang menjadi dia menduduki posisi menjadi ketua umum itu DNA Golkar itu penguasa, Pak. Tidak. DNA-nya Golkar itu selalu dengan penguasa. Minimal dia independen seperti tadi beliau kasih contoh itu. Minimal dia ada di tengah. Jadi kalau begitu DNA sejak awal marra namanya. Sejak pertama kali partai ini didirikan, DNA-nya adalah haluan negara, haluan pemerintah. Selalu berhubungan dengan pemerintah, selalu ada bersama-sama dengan pemerintah. Artinya suka tidak suka siapa pemimpinnya, siapa presidennya, masuk di situ DNA-nya. Itu yang tadi Bang dah sebutkan itu Bang Zulfan. Jadi saya mau bilang bahwa peristiwa Pak Erlangga ini harus menjadi contoh dan teladan. Bro, boleh kita akui karena kita memiliki akses yang kuat, kita punya ini, seseorang bisa jadi begini karena punya akses dengan pemerintah, punya kedudukan, tapi jangan lupa diri. Please. Hukuman alam itu jauh lebih berat daripada bayangkan kalau orang dihukum seperti hari ini, kayak Pak Erlangga itu menurut saya harus lebih banyak kita ambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi pada Erlangga. Ini bukan intervensi berarti Bang dari kekuasaan terhadap Pak Erlangga. Karena ini seperti ini Ri. Nih lihat nih salah satu koleganya Pak Erlangga Yusuf Hamka bilang belak-belakan bahwa Erlangga itu dizolimi sosok kuat hingga akhirnya memutuskan bilang dong mundur. sosok dari kuat itu eksternal. siapa? Kasih tahu. Jangan kita dialog seperti hari ini juga, ini kan salah satu diantaranya adalah mengedukasi publik, total politik. Jadi politik tidak main setengah ini, Ya, full kalau ini. yang lebih kuat daripada Menko ya presiden lah Bang. Artinya apa? Iya kan? Artinya Iya. kalau Kan keluar Pak dari Pak begini, Erlangga ini kan Menko, Iya. yang lebih kuat daripada Menko apa lagi? kalau keluar dari mulutnya, ini kan kita, Pak, bayangkan ini seperti JH ini, seperti Yusuf Hamka, ya, seperti Yusuf Hamka, ya, kalau keluar dari mulut Yusuf Hamka ini, siapa ini orang? Staf khususnya Pak Erlangga di Menko Perekonomian. Dia berdiri di Golkar, waktu berdiri di Golkar, gue bilang ini dari mana? Tumben-tumbennya ini Erlangga mencalonkan ini orang bisa jadi gubernur atau jadi wakilnya Kaisang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hancur Republik. Ya kan? Nah, saya kemarin tanya, kalau Erlangga mundur, kenapa dia mundur? Apa urusannya? Kalau dia mundur, apa urusannya? Apakah kita berpartai politik itu kemudian karena seseorang? Atau karena kita ada ideologi besar, kita punya misi besar, tanggung jawab kita kepada generasi baru, tanggung jawab kita kepada demokrasi. Dia kan merasa ada praktek-praktek di luar kelaziman yang tidak bisa diterima oleh ya itu tadi intervensi macam-macam Ya, katanya sehingga kasus hukum, Sandra seperti yang kemudian diungkapkan oleh Tempo ini juga. Kalau kasus hukum kan bukan intervensi, memang sudah ada lama. Kasus hukumnya sudah lama kan, yang soal minyak goreng, ya kan, macam-macam kan sudah ada, itu sudah lama. Iya. Nah kemudian kalau memang ada mau proses pemeriksaan lagi, maka itu intervensi, itu kan proses hukum. Iya kan? Jadi nggak bisa kita mengatakan bahwa ini ada intervensi. Makanya dia terjebak dengan perilakunya sendiri. Itu yang benar. Gitu loh. Perilaku pelanggaran hukum yang dia lakukan. Perilaku yang dianggap korup misalnya, yang dia lakukan. Kalau terbukti nanti di pengadilan bahwa dia memang ada melakukan korupsi, terima uang dalam bentuk apapun misalnya, ya kan? Nah kemudian dia melakukan kesalahan-kesalahan
di dalam langkah-langkah politiknya sebagai ketua umum Golkar, Ya, ya. sementara dia berada dalam koalisi itu. Kalau dia memang gentle, Golkar tidak mau berkoalisi dalam Kim. Oke. Saya keluar. Ya kan? Oke. Kemudian saya akan mendukung calon ini berkoalisi dengan PDIP. Silakan. Oke. Gitu. Ini dia terjebak dengan persoalan dia sendiri, tidak punya keberanian politik untuk menentukan sikap politik yang berbeda, ya kan? Kemudian dia mengatakan saya dizalimi. Dari mana ini datangnya? Jadi menurut abang ini bukan problem eksternal yang cawe-cawe, tapi memang di internalnya yang udah ada sesuatu problem. Tadi saya sudah katakan, dia ini dihantui oleh problem-problem dia. Termasuk dia merasakan ada tekanan internal. Itu kan hayalannya dia. Hayalan ini kemudian dia ambil keputusan, dia mundur. Bisa juga dia sudah berpikir nanti, waduh, saya ini mau maju lagi di Munas yang akan datang, ya kan? Kalah lagi lawan Bahlil, lawan ini, lawan lain-lain. Banyak macam-macam itu dalam pikiran. Kalian ini kan nggak pernah jadi ketua umum organisasi, jadi nggak paham. Nanti kita kena pula kita Ari kan ya nggak? Kena pula. Untuk kali ini abang boleh tanya apa komentar Ari? Beliau ini nggak tahu, kita ini di sini bukan dirut bos, Apa? ketum kan, ketum total politik. Ya kan? Oh jadi orsospol ini bang. Budi Sekjen sini. Iya. Total politik ini organisasi cuma 2 orang, ketua umumnya Ari, sekjennya Lah kita kan ngikutin Bang Ray Rangkuti, Lingkar presiden, Mardhani. vice presiden. Nah, Iya. bang, tapi begini bang. Oke, let's say kita terima ini adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan dan keputusan politiknya Pak Erlangga. Oke. Iya kan? Menurut abang, dia ini sebenarnya punya pilihan untuk maju terus kan, untuk bahkan melawan gitu. Menurut abang kenapa pilihannya mundur bukan melawan? Begini, ini kan karakter orang. Orang sehebat Surya Paloh aja nggak berani maju terus, apalagi Erlangga. Inilah kadang-kadang kita. Ya kan? Itu membutuhkan orang yang punya karakter, kemudian punya latar belakang clean, bersih, tidak korup, tidak buat kesalahan. Itu baru berani. Iya kan? Kalau ya Erlangga nggak jauh lah panggang dari api untuk melawan, mengini jauh. Ya kan? Emangnya Erlangga lebih hebat dari Surya Paloh? Surya Paloh aja mundur-mundur, bos, apalagi Erlangga. Jadi itu aja. Kalian ini ekspektasi kalian dan memposisikan Erlangga ini berlebihan juga menurut saya. Gimana berlebihan bang, ketua umum Golkar, partai Menko perekonomiannya, partai yang paling matang kata bang Prof Ngabalin kan tadi. kita sudah bilang bahwa ketua umum Golkar itu kan tidak DNA-nya itu pemerintah, presiden ada di dalam itu. Kan udah cerita kan bagaimana proses dia menjadi ketua umum Golkar. Iya. Udah cukup itu. Bang, tapi memang dari dalam beberapa bulan terakhir memang udah ada gerakan untuk mengkonsolidasi mendongkel Erlangga nggak? Seperti yang dilaporkan di reportase banyak media ya, Tempo misalnya, dia mengatakan gini, gerilya sejumlah tokoh Golkar yang dekat dengan Jokowi untuk menggusur Erlangga sebenarnya telah terjadi sejak sebelum Pilpres 2024. Saat itu mereka berdalih Erlangga gagal menjalankan amanat partai untuk menjadi calon presiden. Tekanan tak mereda ketika Golkar bergabung dengan Kim untuk mendukung Prabowo Subianto. Tidak hanya mendekati politikus senior Golkar, mereka juga gencar melobi pengurus DPD Partai Golkar baik tingkat 1 dan tingkat 2. Ya, jadi kalau orang memang gerakannya memang dari dalam nih Bang untuk menunggu. Enggak. Hah? Kadang-kadang juga itu ya opini setiap orang kan boleh beropini kan. Setiap orang bisa berpendapat, setiap orang boleh punya menghayal dan mereka-reka boleh saja. Orang kita hari-hari ada di samping Jokowi bagaimana? Hari-hari melihat perkembangannya, hari-hari mengikuti apa yang terjadi pembicaraannya. Kan dari awal sudah Abang bilang kan, Golkar itu partai yang sangat kekebalan tubuhnya luar biasa. Susah untuk orang bisa melakukan intervensi. Bahwa Golkar itu DNA-nya sama-sama pemerintah, apa kata presiden, dia berdialog dengan presiden. Karena dia pendukung pemerintah. Jadi kalau ada orang yang kemudian berhayal, beropini, kemudian mereka-reka seperti begitu, biar saja itu. Total politik itu kan podcast yang sangat memiliki... Jangan kita pula Bang Umbang. Bang, apa kata presiden setelah peristiwa ini terjadi, Bang? Kan Abang ada di sekitar ya presiden. Kalau peristiwa ini terjadi ya biasa saja.
Karena ini bukan urusan pemerintahan, ini urusan partai politik. Buktinya setelah dia menyatakan pengunduran diri, kemudian bisa mengikuti sidang paripurna pertama bersama-sama, asyik-asyik, enak-enak di ibu kota negara Nusantara, santai saja, biasa. Bagaimana urusannya, jalankan aja. Mana yang bisa dijalankan. Yang penting internalnya bisa baik saja, Golkarnya juga settle, tidak ada masalah. Jadi bagi Jokowi, ini kan bukan untuk pertama kali orang melakukan prejudice kepada seorang Presiden Joko Widodo. Jadi mau bilang cawe-cawe lah, cowok-cowok lah, cewek-cewek lah, suka-suka. Ya, saya tambahkan sedikit. Ini kan sebenarnya Golkar ini partai yang sudah matang. Iya bang. Kader-kadernya juga sudah matang. Iya bang. Ya kan, dia tahu pengalaman bagaimana tidak enaknya ketika ada dua ketua umum. Waktu itu Agung Laksono dan Ya. Jangan sampai itu kan terulang lagi sekarang. Ya. Karena ulah satu orang. Kan begitu? Saya tahu persis abang karena saya ada di Abu Rizal Bakri waktu itu. Ya. Jadi kalau saya berpikir bahwa ini tidak enak mengalami situasi seperti ini. Iya bang. Oleh karena itu langkahnya ya paling bagus ya mengundurkan diri. Iya. Daripada nanti muncul lagi gejolak di dalam, bikin tandingan segala macam, lebih runyam lagi, capek lagi. Sementara pilkada di depan. Dulu kan problem juga kan persoalan siapa yang menandatangani calon bupati, gubernur betul. Itu kan. Apakah dua ini, ketua umumnya sama dua sekjennya, betul. Repot itu. Akhirnya ke Kumham lagi betul, minta. Jadi itu waktunya sudah tidak ada untuk bermain-main seperti itu. Ya. Bisa saja ada gerakan dari dalam yang memang tidak puas dengan Erlangga, kemudian bentuk lagi pengurus baru, kan ini kacau. Tapi kan ada isu nih bang, mau akan ada reshuffle Menkumham yang baru nih nanti, yang dianggap sebagai tukang teken daripada gejolak-gejolak yang ada di partai-partai ini. Gimana menurut abang? Ya kalau persoalan reshuffle itu haknya prerogatif presiden, itu kan gitu. Nah kalau presiden merasa bahwa ada menteri ini sudah tidak capable lagi, ya anggap tidak pantas, apalagi mengacaukan, ya ganti. Itu soal biasa, Ri. Saya kira soal biasa. Ya sebenarnya terlambat aja, terlalu baik aja presiden. Harusnya dari 2 tahun yang lalu udah harus diganti. Tajam ini. Iya. Demenawa ini. Iya kan? Aku ini kader Bang Zulfan, itu masalahnya. Basic. Jadi kalau senior itu udah begitu, pokoknya senior ada keliru kembali pasal 1 ayat 1. Ya, Prof Ngabalin setuju sama Bang Zulfan, kalau presiden terlalu baik nih membiarkan Menkumham yang orang bosnya belum tentu Pak Jokowi gitu untuk bertahan. Ya, sejarah itu mencatat 2 periode Presiden Joko Widodo, saya ikut sejak periode awal meskipun sudah berjalan 1 tahun sekian ya, baru ini masuk. Memang Jokowi luar biasa ya dalam kemampuan leadershipnya ya. Jadi saya cuma mau bilang bahwa ya bagi presiden mau seminggu mau sebulan ada hak prerogatif yang melekat karena itu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Ari bisa menjawab mengajukan pertanyaan seabrak-abrak. Tapi abang juga punya hak untuk bisa menjawab secukupnya. Asik. Bang, ini ada senior abang juga nih. Yang udah melihat tondo-tondo cuaca akan ada gerakan-gerakan yang ingin mengganggu Erlangga di dalam. Nah, ada senior abang yang sangat abang hormati. Coba kita putar dulu Dinda. Ais. Teman-teman Golkar seluruh Indonesia, saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gonjak-ganjing mengenai partai kita ini, Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia ini, yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas Desember tahun 2024 ini. Saya ingin menyampaikan pada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri. Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu di bulan Desember tahun ini. Ya kita tunggu saja Desember tahun ini. Yang kedua, saya mau sampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Erlangga. Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas yang baik, dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia itu juga mencapai prestasi yang cukup baik. Ya kita semua harus kompak di Golkar ini, jangan pernah
kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapapun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid. Saya himbau semua teman, ayo rapatkan barisan kita, mari kita semua mendukung anggaran dasar rumah tangga dan hasil keputusan Munas yang lalu. Apapun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Saya Luhut Binsar Panjaitan sekali lagi menghimbau kita semua harus solid. Pertanyaannya, Abang percaya Pak Luhut agak terkejut dengan informasi ini? Ini 8 Agustus, 2 hari sebelum Pak Erlangga mundur. Ya. Oke. Artinya apa coba dari pernyataan? Semua yang disampaikan Pak Luhut ini benar, nggak ada yang keliru. Serius? Tahu nggak? Coba apa yang saya mau bilang? Makanya saya bilang dari awal, secara internal tidak ada masalah, secara eksternal tidak ada masalah, posisi Golkar dengan pemerintahan sekarang nggak ada masalah, dengan presiden terpilih juga aman-aman saja. Kan semua pernyataannya benar ini. Himbauan kepada seluruh kader, kepada DPD 1, DPD 2 untuk solid. Yang masalahnya itu di ketua umum yang mundur ini. Nggak ada orang berbuat masalah dengan partai, biasa. Itu makanya dari awal Abang bilang, semua pernyataan yang disampaikan, meskipun ini pernyataannya bukan peristiwa baru sekarang ini beberapa bulan yang lalu ini pernyataan ini. Ini 8 Agustus Bang. Enggak, itu baru diupload 8 Agustus lagi ulang. Ini pernyataan lama ini. Sama Opung kan kita juga connect lah kan, Oh gitu. Taulah. Jadi Opung udah tahu tondo-tondo. Udah ini langsung Sancho ada langsung lah kita tahu. Ini pernyataan yang memang sebagai senior, sebagai orang yang ditempatkan dalam posisi untuk terus memberikan nasihat kepada DPP dan kader-kader Golkar, ini tepat ini, paten ini istilah Opung ini. Tapi ini pernyataan yang beberapa waktu yang lalu ketika isu-isu segala percepat dan macam-macam. Kalau peristiwa hari ini nggak ada satupun yang keliru dari yang disampaikan oleh Pak Luhut. Yang keliru itu ya sudah tadi Bang Zulfan bilang, dia tahu akan dirinya. Makanya dari awal kan sudah kita bilang, gitu. Ini politisi yang mengerti tentang dirinya sebetulnya. Clear itu pertanyaan itu. Selesai, jawabannya clear. Jadi kalau ada orang ujian doktor seperti tadi yang dibilang, ya wakil rektor berkepentingan untuk menjawab itu. Waduh, mantap. Wakil rektor. Iya. Baten Tepuk juga. tangan dulu. Profesor Ali Mukhtar Ngabalin. Yang keras doain dong dulu. tepuk tangannya. Kita doakan Prof. Ngabalin akan segera diangkat menjadi wakil rektor. Selesai. Daripada Sebuah kampus tertentu. kampus tertentu yang kekuatannya menyamai Ya. badan-badan intelijen. Iya. Tapi Bang Ali gini kan seperti kata Bang Zulfan juga waktu itu Mei ya Bang ya, Abang bilang ya. Mei kan? Mei 20 bahwa Presiden Jokowi berpeluang untuk mengambil alih Golkar sebelum 20 Oktober. Makin kesini makin keras isu mengenai itu bahwa pergerakan ini termasuk Erlangga mundur, nanti ada Agus Gumiwang, nanti ada Bahlil itu sebenarnya tangga menuju Presiden Jokowi. Jadi ini Kesana. belajar dari para senior ya, belajar dari para senior. Jadi orang sekelas Bang Zulfan ini bisa membaca tanda-tanda alam, kode-kode alam dalam dunia politik. Bagi partai politik itu mau ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, iya. Tapi ketika puncak tertinggi dari sebuah musyawarah yang namanya musyawarah nasional, kemudian dia berpandangan, berpikir tentang sosok orang yang kira-kira bisa begitu datang kemudian memperkuat partai politik. Bayangkan kalau Jokowi itu dia ada di Partai Golkar, dia jalan dari Aceh sampai dengan Papua, gayanya seperti jadi presiden. 5 tahun mondar-mandir. Kira-kira bagaimana besarnya itu Golkar? Coba. Dan kalau itu kemudian dipandang oleh Golkar dan bisa paten ini barang bisa masuk, di mana masalahnya coba? Paten kan? Tinggal kapan teman-teman Golkar setuju, DPD-nya semua yang punya hak suara oke, musyawarahnya kemudian dia sedikit mainkan itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, apa yang salah? Bisa itu Bang. Oh iya dong. Meskipun di sini kita cuma ngobrol, kita tidak tahu Itu bagaimana forum ya. tertinggi soalnya kan Pak. Forum apa Iya. yang nggak bisa? apalagi Ini bukan Alkitab, Bapak. Iya, konstitusi aja bisa. Bukan diamankan. Al-Hadis yang bisa kita ombak-abik ke sana, nggak bisa. Normal aja. Ini kan kembali yang pernah dibahas soal masalah koalisi besar itu kan. Ini kan sudah terjadi koalisi besar Iya, itu, iya. cuman namanya berbeda. Namanya sekarang
Koalisi Indonesia Maju. Plus. Dan memang waktu itu kan diharapkan ini Oh iya, ada, waktu itu izin Bang, KIH, Ya. Koalisi Indonesia Hebat kan? Iya, Ya. oke. Iya, KIP. Nah, jadi kalau kita lihat memang kalau sinergi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini berlanjut terus, maka keberlanjutan pembangunan apa yang sudah dilakukan ini akan semakin bagus. Sustainable, ya. Jadi negara kita ini nggak ribut-ribut, Ya, kan? Mau ribut lagi, jadi merombak lagi presiden yang masa lalu, ya kan? Presiden sekarang membuat rencana baru, nggak usah. Ya. Kalau negara yang sudah establish, negara yang sudah punya rencana panjang, dan ini memang membutuhkan orang-orang yang memang mempunyai akal sehat. Nah ini kan saya melihat ini kan akal sehat di antara pemimpin-pemimpin kita ini kan mulai muncul sekarang. Untuk bagaimana membangun Indonesia ke depan. Oleh karena itu timbul kesadaran dari PKS, Nasdem, dan PKB, salah juga kita ikut tagline perubahan ini. Yang apa yang mau kita rubah nggak jelas. Yang jelas itu yaitu kita ikut keberlanjutan aja gabung. Itu akal sehat menurut Abang ya? Akal sehat, ya dong. Lo mau merubah apa diri lu aja nggak bisa lu rubah? Partai, iya kan? Aduh. Tepuk tangan. Lo bukan. Partai kamu aja semakin periode, satu periode memang betul nambah kursi. Masa ukuran partai itu dilihat dia sukses hanya menambah kursi? Emang apa lagi Bang? Itu kan kuantitatif. Kita perlu kualitatif. Iya. Iya kan? Artinya kaderisasinya jalan. Waktu pilkada memang dia mencalonkan Aku lama nggak kader-kadernya jumpa sendiri. sama Abang. Sekali ketemu ini tambah lagi nih ilmu profesor ini ya. Luar biasa. Nanti saya sama Budi ini kan Iya Bang. ketua alumni bayangan UNAS. Aku sekjen. Dia sekjen aku. Bayangan tadi. Nanti kita kasih lah. Ya, guru besar. Ya, atau kalau perlu Guru besar gini, bayangan aja Bang kau dulu kan Bang. sekretaris Aliansi Tasawuf Indonesia Oh juga. iya, betul. Belum dipecat ya Bang Dia ya? kan wakil ketua umum, saya Betul. ketua. Aku sekretaris. Nanti kita lantik Abang aja. kenapa yang kalau jabatan yang bisa taken abang kasih Budi, yang nggak bisa taken abang kasih aku? Kamu bagian pidato ini bos ya kan? Kau kan bagian marketing soalnya. Iya, kau ini meyakinkan kan? Abang pantas, abang paten. Nah, gitu kan? Aku ikut lah Bang. Di mana posisiku? Cocok. Justru kita yang kasih. Tepuk tangan dong. Bang, jadi abang Ini enak juga jabatan di sini dikasih orang ya. iya. Jadi aku yang dipecat di jabatan apa ya? Aku yang dipecat sama abang Jadi, tuh di jabatan Mega apa? 24 bos. Oh, Megawati 24 ini ya. Jadi belum dibagi-bagi kita udah bagi duluan nih barang. Iya, betul, Nah, betul. jadi kalau tadi kita cerita apa? Akal sehat. Partai-partai ini punya akal sehat, makanya bergabung. Iya, Bang. jadi karena Bukannya bergabung syahwat akal kekuasaan sehat, tuh Bang. Oh, ini demokrasi dikangkangi, tidak ada oposisi, semua berlomba. Tidak ada manusia dan syahwat itu tidak salah. Selama bisa dikendalikan sesuai dengan hukum. Iya. Iya kan? Orang bilang, jangan punya syahwat ya gimana, matilah kita. Iya. Awak punya bini 2 terus nggak boleh bersahwat. Oh, Bang 2 bininya. Misalnya. Oh, misalnya. Iya. Di SPT masih 1 soalnya Bang ya kan? Iya makanya. Iya. Ya kan? Jangan syahwat. Dalam politik bagaimana nggak syahwat? Kita nggak bisa dong, nggak menang dalam politik kalah. Iya. Iya kan? Nah, terpuruk terus. Nah jadi gitu. Jadi maksud saya kesuksesan satu partai politik jangan hanya dilihat dari penambahan kursi, Oke. kaderisasinya, pilkada-pilkada lihat ada kader dia atau enggak, Iya. ya kan? Atau dia comot kader orang atau lompat pagar segala macam kan Iya, gitu. Itu harus dilihat. Itu berarti kesuksesan dia membangun partai politiknya, kemudian mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum dari elit partai dan anggota-anggota Iya, partai iya. misalnya. Itu yang menurut saya itu artinya akal sehat itu. Oke. Gitu loh. Oke. Gitu ya. Oh gitu Bang. Bang Ali gimana Bang Ali? Prof, Gimana, Prof kembali. Ali? Saya mau bilang bahwa saya berterima kasih karena pas baru pulang dari Korea, ya setelah pengukuhan kemudian total politik, Budi dan Ari, terima kasih banyak. Ini saja menurut Abang ini
menurutku ini syukuran, pertemuan syukuran karena Betul. Kita merayakan ini syukuran iya, abang sebenarnya karena- cukup sambil diskusi ya kan. Alhamdulillah, Namanya juga Hirobil forum Alamin. intelektual kan kalau yang bersama luar biasa profesor. lagi karena ada Bang Zulfan. Iya. Ini luar biasa. Tadi ku bilang itu kan. Pokoknya kalau dalam sistem kaderisasi itu sekali lagi saya mau bilang bahwa senior tetap senior. Jangan bertingkah mentang-mentang kau dokter, profesor sama senior buang kepala. Kena tempeleng itu barang. Jadi makanya saya mau bilang begini. Dalam dunia politik itu memang orang perlu intellectual knowledge harus ada. Ada kemampuan ilmu, ada kemampuan pengalaman iya. Tapi jangan lupa jam terbang itu dia harus jalan dengan seberapa jauh orang itu punya kearifan dalam melihat masalah-masalah politik. Sehingga kalau ada satu waktu kita berkuasa seperti hari ini mungkin ada di mana dan di mana, tetap kearifan itu harus ada. Orang selalu menyebutkan kearifan individual itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Karena kalau enggak nanti kasusnya seperti ini yang sedang kita bicarakan ini. Dan itu fatal. Menurut saya ini menjadi pelajaran penting bagi kita yang baru mau membangun karir ini ya. Apakah di kampus, rektor, wakil rektor, coba ulangi sekali lagi itu penting. Paten juga Bang mendampingi Prof Dasko ini wakil rektor. Oh. Ini aspirasi adik-adik. Ini Udah guru besar kan? Iya, Prof Ngabalin sama Prof Dasko. Oh, lupa. Prof Dasko itu gelarnya Batman ya? Waduh, abang ini kita nggak tahu ya kan. Ini tolong ditit ya. Lu memang kok, tanya aja sendiri. Iya, iya. Iya Bang. Iya. Prof sama Prof Ngabalin. Ini kan gelarnya, bapak panggilannya, bukan ya inilah kadang-kadang. Kalian Bang, oke. Batman itu artinya dia bisa menyelesaikan banyak masalah. Oh. Makanya digelar Batman. Tapi keluarnya malam ya bang ya? Hah? Keluarnya malam. Itu Batman di film. Oh ini Batman Ini ini. Batman beneran siang malam. Bos. Bang, ini perubahan Erlangga ini apa yang akan terjadi bang? Misalnya komposisi calon menteri, pilkada menurut abang apa yang abang bayangkan perubahan yang terjadi bang pasca Perubahan yang mundur terjadi, Kim Plus makin solid. Tidak ada lagi gangguan-gangguan Ya, ya. macam-macam dari anggota. Ya kan? Kalau Erlangga masih ketua umum Golkar itu mengganggu. Enggak. Dengan Erlangga nanti mungkin diganti cari orang yang PLT dan sampai yang definitif itu solid, maka jalannya Kim Plus ini semakin solid. Tidak ada lagi main dua kaki, tidak ada lagi main misalnya ini mau itu, nggak ada lagi. Solid. Ke depan Indonesia ingin mencapai Indonesia maju, Ya bang. Indonesia emas itu lebih mudah. Kalau enggak kan kita mau jalan ada yang jegal juga masih capek kan? Ya, ya. Presidennya. Ya kan? Nah, jadi wakil presiden pun ikut capek nih. Ya, ya, Kalau ada yang jegal-jegal gini. Ya. Jadi biar jalan semua sama-sama, ya kan? Masing-masing tahu posisinya mengerjakan apa, ya kan? Sehingga powerful Ya. di dalam menjalankan program policy untuk menuju Indonesia maju ke depan. Oke, ini kita sebagai penutup kita minta doa dari Prof Ngabalin Iya. untuk Ya. cerita Firaun udah. Ini doa aja, doa biar kita terhindar dari sifat-sifat kefiraunan. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ya, Al terima Mukarram kasih ya. Saidina Prof Ngabalin. Terima kasih atas izin Bang Zulfan dan teman-teman semua. Kita berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua peristiwa-peristiwa ini menjadi ibrah. Ibrah itu menjadi pelajaran bagi kita semua. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai zat yang memiliki kuasa atas langit dan bumi, wahai zat yang menghidupkan dan mematikan, wahai zat yang mendatangkan rezeki dari arah-arah yang tidak kami ketahui. Tuhan, Engkau jadikan ini semua menjadi pelajaran bagi kami dalam menapaki perjalanan panjang yang lelah dan capek. Tapi karena Engkau ada di depan membuat kami sehat semua. Engkau ada dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Engkau begitu luar biasa dalam memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Amin. Tuhan, jaga, lindungi, dan berilah kami jalan-jalan yang terbaik. Engkau mengabulkan apa yang menjadi sangkaan-sangkaan kami yang terbaik. Hidup, karir, membangun sebuah perjalanan panjang. Karena Engkau kami berdoa dan karena Engkau kami ada di sini dan pasti karena Engkau
kami memohon agar Engkau mengijabah semua permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Emang indah sekali doanya. Bang, kasih mikrofon. Mikrofon gimana aja mikrofon? Prof Ngabalin kan baca doa, Ari tangannya telungkup ke bawah. Itu artinya ciri-ciri orang menolak doa. Makanya aku bilang tadi, aku langsung tegur dia, kok bukan dia maksudnya begitu, dia lupa. Ya kan? Saking dia kagumnya dengan Profesor Ngabalin dalam baca doa, sampai lupa dia mengangkat tangannya, membalik tangannya. Bang, kan baca doa kan juga boleh dengan berbagai macam sikap, Bang. Kalau Tapi dulu simbol itu perlu, Tuhan tuh perlu simbol. Iya. kalau Fir'aun dulu berdoanya Tapi kan gimana, abang Bang? ingatkan aku langsung berubah. Iya, Iya itulah kan, yang itu Dia yang paling taat juga, penting. dia taat juga sama Iya, abang. Iya. karena begini, kau bukan sengaja. Kalau sengaja apa urusannya, aku begini aja mau apa kau? Iya. Kalau Itu. Fir'aun dulu berdoanya gimana, Bang? Apa? Fir'aun dulu berdoanya gimana? Aduh, kita kan belum hidup pada masa Iya. itu. Ya kadang-kadang kan itu, Bang. Kita ini manusia suka lupa. Ya. Yang masalah itu bukan lupanya, tapi nggak mau diingatkannya. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya.